Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Baru beberapa minggu viral tentang sosok pemuda yang menendang sesaji, dan hal tersebut diduga adalah sikap intoleran. Namun kasusnya kini sudah ditangani oleh kepolisian dan terduga yang diduga melecehkan sesaji tersebut sudah dipenjara. Viral lagi tentang wayang yang diharamkan. Mendadak wayang menjadi perhatian usai ceramah Ustadz Khalid Basalamah viral di media sosial. Dalam ceramahnya, Ustadz Khalid Basalamah menyebut wayang haram dan lebih baik dimusnahkan. Demikian dilansir pada liputan6.com Mataram. Buntut dari ceramahnya itu, Ustadz Khalid Basalamah bakal dilaporkan oleh Persatuan Pedalang Indonesia Pedadi Banyumas Raya ke Bareskrim Mabes Polri. Isi ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu dinilai sangat berbahaya dan menyakiti para dalang khususnya di Banyumas Raya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Dikongkon ninggal ngene iki. Aku dikongkon ninggal iki, Mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini Bugis, Kota Gede, Jombang, Blora, Jogja, THR. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Ono ae wong ning donya iki wong dikek kenikmatan fabi ayyi alai rabbikum atugadiban kok dibuang. Terlepas dari itu, ketika bicara wayang ada banyak hal menarik untuk digali lebih lanjut. Apalagi salah satu jenis wayang di Indonesia, yakni wayang kulit, telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 7 November 2003. Itu artinya pewayangan di Indonesia telah dilirik oleh dunia. Indonesia sebagai negara asal munculnya wayang sejatinya bangga dengan penghargaan tersebut. Tentu bukan itu saja. Berikut adalah fakta menarik tentang wayang. Yang pertama, merupakan warisan kebudayaan masa lampau. Wayang termasuk warisan kebudayaan masa lampau di Indonesia. Wayang menonjolkan berbagai karya seni dan budaya di dalamnya. Dalam sebuah pertunjukan wayang, setidaknya ada seni peran, suara, musik, tutur sastra, lukis hingga pahat. Pengemasan yang apik membuat perhelatan wayang sukses digelar. Menilik sejarahnya, asal-usul wayang disebut telah hadir sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu wayang diperkirakan bentuknya masih sederhana. Terbuat dari rerumputan yang diikat, wayang dimainkan untuk ritual pemujaan roh nenek moyang. Kemudian muncul wayang kulit yang diperkirakan dimulai sejak abad kedua Masehi. Pertunjukan wayang ini mengacu pada sebuah prasasti tahun 930 yang menyebutkan adanya sosok Galigi Mawayang. Pertunjukan wayang yang dibawakan oleh Galigi tercatat dalam Kekawin Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Empu Kanwa pada tahun 1035. Seiring berjalannya waktu, wayang di Indonesia terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Bahkan jenis-jenis wayang di Indonesia pun mulai beragam. Ragam wayang yang didasarkan pada aktor utamanya digolongkan menjadi 5 kelompok, yakni wayang kulit, wayang golek, wayang wong, wayang beber, dan wayang klitik. 2 wayang yang populer di Indonesia adalah wayang golek dari Jawa Barat serta wayang kulit dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Salah satu wayang yang sudah menjadi warisan budaya dunia diakui UNESCO adalah wayang kulit. Setiap pertunjukan selalu ada cerita yang dibawakan. Begitupun wayang, cerita yang pada dasarnya bersumber pada kitab Ramayana dan Mahabharata. Kisah wayang yang bersumber dari India itu dalam perkembangan disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Misalnya dalam wayang Jawa atau tokoh Punakawan, pelayan dari keluarga Semar dengan anak-anaknya yaitu Petruk, Nala, Gareng, Bagong, dan istrinya Dewi Sutiragen. Sedangkan dalam cerita wayang India tidak ada.
Di era sekarang, para dalang sudah mulai mengembangkan cerita-ceritanya tidak sedikit dalam pertunjukan wayang, diselipkan cerita-cerita humor supaya tidak membosankan penontonnya. Tangkal cai kedek. Itulah sesungguhnya masalah cerita Tatan Blong. Cai aneh masalah tapi justru Tuhan aneh salah yang cai. Menurut Awalin 2018, fungsi wayang adalah sebagai media efektif dalam menyampaikan pesan informasi dan pelajaran. Wayang dulu digunakan sebagai media efektif dalam penyebaran agama. Hal tersebut seperti dilakukan Wali Sanga yang menjadikan wayang sebagai media untuk dakwah dan menyebarkan agama Islam. Tidak hanya Islam, berdasarkan sejarah wayang juga digunakan sebagai media dakwah agama lain seperti Hindu. Kini fungsi wayang lebih dari itu. Wayang dapat menjadi sarana pendidikan, hiburan, bentuk ekspresi, hingga upaya melestarikan kebudayaan. Berbagai reaksi muncul setelah video penceramah Ustadz Khalid Basalamah menyebut wayang haram dan harus dimusnahkan. Ada yang sekedar memberi penjelasan, ada yang sampai berencana melaporkan ke kepolisian. DKS sebut sosok Sunan Kalijaga. Ketua Dewan Kesenian Solo DKS Blasius Subono mengingatkan adanya sosok Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Menurutnya, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan Islam melalui budaya, termasuk wayang. Jelas dari sisi sejarah kan ada sosok Sunan Kalijaga yang menyebarkan agamanya melalui budaya wayang. Sudah jelas sejarahnya, kata Subono saat dihubungi Detik Jateng pada Senin tanggal 14 2022. Menurutnya wayang memang awalnya datang dari India dan dekat dengan agama Hindu-Buddha. Namun oleh Sunan Kalijaga, wayang tetap dipakai untuk menyebarkan Islam. Memang sejak masa sebelumnya sebetulnya wayang juga digunakan untuk penyebaran agama kan berhasil dari India. Tapi yang mencolok di era Sunan Kalijaga katanya. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia ISI Solo, Sugeng Nugroho menjelaskan, wayang sudah ada sejak era prasejarah. Namun di masa Wali Songo, ceritanya sudah disesuaikan dengan agama Islam. Jelas wayang itu sudah digunakan para wali untuk dakwah Islam, meskipun sebenarnya wayang sudah ada sejak zaman animisme, dinamisme, kata Sugeng saat dihubungi Detik Jateng pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Wayang digunakan untuk menyebarkan agama karena mudah beradaptasi. Ketika Hindu masuk dipakai Hindu, karena sudah mengakar di hati masyarakat Jawa, maka itu dipakai para wali, dan itu berhasil. Imbuh mantan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Solo tersebut. Di masa Wali Songo, Sugeng mengatakan banyak tokoh yang kemudian disesuaikan dengan Islam. Demikian dituliskan pada detik.com. Akan dipolisikan sosok Ustadz yang mengharamkan wayang ini, yaitu Khalid Basalamah. Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi X Karasidenan Banyumas bakal melaporkan Basalamah terkait ceramah itu ke Bareskrim Mabes Polri. Bagi kami biasa wayang disebut bidah atau wayang barang haram. Itu kadang kita biasa saja. Tapi ketika ada kalimat itu sebaiknya dimusnahkan, waduh, ini kalau dalam istilah pewayangan, ini sedumuk batuk senyari bumi. Ini sudah nantang perang, kata Koordinator Wilayah Korwil Pepadi X Keresidenan Banyumas, Bambang Barata Aji saat dihubungi Detik Jateng hari ini. Bambang menyebut dirinya sudah berkoordinasi dengan Pepadi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, pihaknya masih akan memberikan kesempatan agar Khalid Basalamah meminta maaf secara terbuka sebelum melaporkan isi ceramah soal wayang haram tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Saya akan membuktikan bahwa itu serius. Tidak hanya permintaan maaf, saya minta tambahkan persyaratan 3 hal. 1. Nonton wayang Purwo di Jawa Tengah. 2. Nonton wayang Orang Barata di Jakarta. 3. Melihat perjuangan serius tentang wayang. Bukan hanya urusan teknis tapi juga urusan penghidupan. Datanglah ke perajin wayang atau perajin gamelan di Yogyakarta. Itu persyaratannya. Kalau tidak dalam waktu 14 kali 24 jam atau 2 minggu, kita akan ke Bareskrim Polri tanggal 1 Maret bebernya. Itu kalau ada permintaan maaf sebelumnya melakukan 3 syarat. Tapi kalau 2 kali 24 jam sampai besok pukul 14, belum ada permintaan maaf, saya besok sore sudah di Jakarta dan saya segera berkoordinasi.
Paling lambat Kamis atau Jumat kami akan ke Mabes Polri. Saya tidak sendirian, tidak hanya Pepadi, tapi plus komunitas lain yang seaspirasi, ujarnya. Semua tonton Istana Channel, inilah yang sering dialami di negara ini. Sebaiknya bagi agama apapun juga, ketika melakukan sebuah dakwah atau ceramah, lakukanlah kebaikan. Jika ucapan wayang itu adalah sesuatu yang haram, banyak kalangan tidak keberatan. Tapi ketika ada kalimat dimusnahkan, itulah yang membuat mereka bereaksi. Sedumuk batuk senyeri bumi, ini sudah nantang perang. Begitulah kata Koordinator Wilayah Korwil, Pepadi. Bagaimana pendapat Anda, Semeton Istana Channel? Sebaiknya kita sebagai sosok yang beragama, yang mengetahui nilai-nilai dan ajaran leluhur, dan paham bahwa tujuan agama adalah untuk kedamaian, cinta kasih, dan sesuatu segala hal yang berhubungan dengan kebaikan, termasuk berucap, bertutur kata yang baik. Mestinya kata-kata yang tidak baik jangan pernah terucap dari sosok yang mengaku beragama. Bagaimana pendapat Anda, Semeton Istana Channel? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Ingatlah untuk selalu berkomentar yang sopan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.